Kita bergeser ke ranah olahraga. Timnas U23 Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam di partai final Piala AFF besok malam. Nah, pelatih Indonesia, Gerard Van den Berg, yakin timnya akan mengangkat trofi juara. Garuda Muda ke partai final AFF U23 usai menyingkirkan Thailand lewat adu penalti. Melawan Vietnam nanti, Van den Berg mengaku tidak menyiapkan skenario penalti. Ia bilang tidak melatih penalti, melainkan akan memenangkannya. Nou, je ziet het, hè? Als je het niet doet, dan win je toen ook, dan kan je winnen. Als je het niet doet, dan win je. Nee. Kijk, als je penalties moet nemen, dan is het altijd een loterij. En ik denk gewoon dat eigenlijk gaat het er alleen maar om hoe je mentaal erin staat. En ik denk dat wij hebben laten zien dat wij op dit moment gewoon mentaal goed zijn. En ik bedoel, het is ook een geluksfactor, hè. Ik bedoel, je moet een beetje geluk hebben en ja, dat hadden wij. Ik heb in ieder geval gezegd dat we niet gaan oefenen, want dan winnen we. Sementara timnas U23 Vietnam yakin bisa meraih gelar juara Piala AFF U23. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik menyatakan tidak mau meremehkan kekuatan Indonesia. Tapi ia mengaku sudah mempersiapkan anak asuhnya sebaik mungkin. 내일 베트남이나 인도네시아 모든 힘든 경기가 될 거고 특별히 승리의 포인트는 없습니다. 우리 선수들이 지금까지 준비를 잘 해왔고 또 매 경기를 하면서 경기력이 좋아지고 있고 또 자신감을 많이 갖고 있기 때문에 내일도 우리가 준비한 대로 인도네시아전을 치른다면 우리 선수들 좋은 결과로 좋은 승리로 또 이룰 거라고 그렇게 생각이 듭니다. Nah, menghadapi Vietnam setidaknya ada 3 pemain yang masih dipantau kebugarannya, yakni Jens Raven, Arkan Fikri, dan Tony Firmansyah. Pelatih Indonesia Gerard Van den Berg bilang kepastian apakah ketiganya itu bisa bermain atau tidak esok hari baru akan diputuskan esok pagi. Nou, kijk, wat belangrijk is dat we met de spelers spelen die fit zijn. En we gaan vandaag hebben we de laatste training op het veld. En morgen hebben we nog een ochtendtraining in de gym. En dan zullen we wel weten wie er wel en niet spelen. En ja, ik denk dat ik blij ben met de selectie en ik hoop dat iedereen fit is. Maar als er een speler niet bij is, dan zullen we wat moeten vinden om toch zo goed mogelijk voor de dag te komen. Penggawa timnas U23 mengusung misi balas dendam atas kekalahan dari Vietnam di final AFF 2023. Tak hanya itu, kemenangan atas Vietnam juga diharapkan menjadi penawar dahaga karena sudah lama tak menjadi juara di Jakarta. Kalau untuk itu sih kita sebagai pemain jadi motivasi sih Mas. Kayak udah lama nggak juara di sini dan pastinya dengan kekuatan baru, dengan strategi baru. Kegagalan yang udah lama terjadi itu pasti jadi motivasi kita buat bikin berhasil jadi juara di sini untuk tahun sekarang. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memprediksi timnas kita menang 3-0 atas Vietnam di final Piala AFF 2025. Gibran mengungkap saat ini timnas kita dalam kondisi on fire. Keyakinan ini disampaikan Wapres usai meninjau Sekolah Rakyat Abiseka di Pekanbaru Riau. Ia menilai Garuda Muda sedang dalam performa terbaik sehingga bisa menang 3 gol. Kalau saya lihat timnas lagi on fire ya, mungkin bisa 3-0. Ya? Kita gede gak Mas? Enggak. Menonton sendiri lah ya, lagi on fire. Semoga bisa menang lagi ya. Timnas Indonesia U23 sedikitnya sudah bertemu Vietnam 13 kali di berbagai ajang. Vietnam masih unggul kemenangan 7-5, imbang 1 kali. Pertanyaannya, apakah Garuda Muda bisa menipiskan rekor dengan mengalahkan Vietnam pada Selasa besok? Tentu doa terbaik untuk timnas kita.
Nah, di Piala AFF U23 pertama kali ini digelar tahun 2025. Indonesia menjadi juara tahun 2005, Saudara. Indonesia menjadi juara pada 2019 saat Kamboja menjadi tuan rumah. Nah, pada 2023 Garuda Muda harus puas menjadi runner up usai kalah dari Vietnam. Timnas U23 akan lawan Vietnam di partai puncak perebutan juara Piala AFF 2025. Ketua PSSI Erick Thohir meminta pemain tidak takut bermain keras di final. Erick Thohir berharap anak asuh Gerald Vandenberg ini bisa bermain lebih disiplin, meladeni potensi permainan keras Vietnam. Final tahun ini akan menjadi ulangan partai final 2 tahun lalu. Saat itu Timnas U23 takluk dari Vietnam setelah kalah adu penalti. Ya, ini kedua kalinya kita ketemu Vietnam juga di AFF. Tapi saya yakin berbeda karena di AFF waktu di Thailand ya cukup keras. Ya, kalau ingat teman-teman cukup keras. Ya hari ini ya kalau mereka kasih keras kita kasih keras juga. Ya, kita tuan rumah di sini. Jangan mereka injak-injak home base kita. Jadi kalau di sana main keras, ya sini kasih keras. Bukan berarti mencederai. Kita ke sorotan berikutnya, Saudara. Timnas U23 akan berhadapan dengan Vietnam di partai final Piala AFF besok malam. Pelatih Indonesia Gerald Vandenberg yakin timnya akan mengangkat trofi juara. Garuda Muda ke final AFF U23 usai menyingkirkan Thailand melalui adu penalti. Lawan Vietnam nanti, Vandenberg mengaku tidak menyiapkan skenario penalti. Vandenberg bilang ia tidak melatih penalti, melainkan akan memenangkannya. Informasi lebih lengkap mengenai bagaimana kans kita lawan Vietnam besok. Saat ini kita sudah bersama dengan Bung Gita Suwandono yang merupakan pengamat sepak bola. Selamat malam Bung Gita. Selamat malam Audrey. Bung, ini deg-degan nih saya yakin ini masyarakat Indonesia juga deg-degan melawan besok nih. Kira-kira kalau kita melihat kemarin berkaca dari kemenangan kita lawan Thailand meskipun ya akhirnya menang karena adu penalti. Kalau besok ini artinya semakin percaya diri nggak untuk bahwa besok kita bisa menang? Percaya diri iya, tapi saya juga merasa bahwa gini, dalam 3 pertandingan terakhir yang kita benar-benar mudah itu pada saat melawan Brunei, karena Brunei kelasnya jauh di bawah kita. Tapi pada saat melawan Filipina kita mau ngasih jalannya pertandingan, kita ambil inisiatif, kita kaya dengan apanya penetrasi dan kreativitas, tapi kita tidak mampu melakukan finishing sehingga hasilnya hanya menang 1-0. Lawan Malaysia kita malah agak berkurang kreativitasnya tanpa Arkan Fikri. Kemudian kemarin lawan... Karena nggak ada angka kemenangan di situ ya, 0-0 ya. 0-0 saat itu walaupun jadi juara grup. Kemudian bertanding di semifinal melawan Thailand, kita menguasai jalannya pertandingan sampai 90 menit, bahkan sampai 15 menit pertama perpanjangan waktu. Tapi kemudian ada faktor kelelahan yang membuat Thailand lebih berkembang di 15 menit terakhir. Mereka sempat unggul dulu, kemudian kita menyamakan kedudukan di 90 menit. Tapi intinya adalah kita tetap kesulitan mencetak gol dalam 3 pertandingan terakhir. Itu yang saya khawatirkan nanti. Tapi Vietnam sama seperti Thailand juga punya ketidakmampuan untuk menciptakan gol dengan cepat. Bung Gita, nanti kita akan sambung lagi. Kita akan simak dulu breaking news berikut ini karena ada kebakaran yang baru saja terjadi.